Banyak orang yang sulit untuk mencurahkan isi hati secara jujur dan terbuka mengenai masalah yang dihadapinya atau kelemahan dirinya. Dalam budaya Timur mungkin hal ini sesuatu yang pantang dilakukan, karena membuka dan menceritakan masalah atau kesusahan hanya seperti minta untuk dikasihani. Atau ketika membuka atau menceritakan masalah atau kesusahan hidup seolah-olah hanya membuka aib sendiri dan mempermalukan diri di hadapan orang yang mendengarkannya. Namun, ada lagi orang yang juga tidak berani jujur mencurahkan isi hati karena malu. Selain itu juga merasa bahwa nanti beritanya akan kemana-mana. Apa yang dibicarakan nanti akan terdengar di telinga semua orang dan tersebarlah kehancuran atau kelemahan diri sendiri itu. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Bila dengan Tuhan justru doa merupakan kesempatan kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Sebagaimana seorang perempuan di dalam Alkitab, Hana, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan untuk memohonkan mempunyai anak karena dia saat itu sedang mandul dan dipermalukan banyak orang. Tetapi di situ kita melihat satu prinsip doa di hadapan Tuhan, yaitu bukan sekedar memohon-mohon, tetapi mencurahkan isi hati secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dari Mazmur pasal 31, Mazmur pengharapan ini kembali mengajak kita untuk sungguh-sungguh bisa mencurahkan isi hati secara jujur kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku jadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ayat 15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Karakteristik kitab Mazmur, kitab puisi yang memang indah untuk dibacakan atau didengarkan, adalah sebuah kejujuran. Mazmur berisi semacam buku harian si penulisnya, yang dia ungkapkan segala apa yang dia alami bersama dengan Tuhan atau pengalamannya sendiri ketika di dalam kehidupan menghadapi berbagai macam tantangan. Entah sukacita maupun duka cita, pemazmur umumnya jujur, membuka diri dan mengungkapkannya. Inilah sebenarnya sebuah budaya yang sehat yang perlu kita bangun dalam pertumbuhan iman kita, yaitu keberanian untuk jujur mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan yang dicurahkan oleh Daud di dalam ayat 10-15 ini, panjang lebar dia buka seluruh kesesakannya. Menurut penafsir ada yang mengatakan bahwa Daud memang sedang mengalami sakit
bukan saja secara fisik tetapi juga psikis. Tubuhnya melemah tapi jiwanya juga merapuh. Dan dikatakan di situ, dilukiskan dengan sangat detail bagaimana karena sakit hati maka mengidaplah mataku dan merana jiwa dan tubuhku. Hidupku habis dalam duka, tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Berarti yang diungkapkan secara jujur oleh pemazmur ini bukan saja yang dia alami saat itu, tetapi juga yang lalu-lalu di dalam tahun-tahun umurnya yang berlalu penuh dengan keluh kesah itu. Juga saat kemerosotan kekuatannya yang menyebabkan dia menjadi terus-menerus makin lemah. Dan dia ceritakan pula secara sosial, bukan saja psikis maupun psikologis, bukan saja jiwa dan fisiknya yang sedang rapuh, tetapi juga secara sosial dia dijauhi. Tetangga-tetangganya dikatakan mereka lari daripadanya dan mereka mengolok-olok bahkan berbisik-bisik membicarakannya, sehingga ia merasa betapa hancur hidupnya. Tapi bait 10-15 ini justru mau menegaskan kepada kita tentang kedewasaan iman Daud yang berani jujur. Walaupun terluka, dia tetap terbuka, mencurahkan segala susah hatinya dan lelah jiwanya. Dan saat hidupnya hancur berantakan, dia mencurahkan isi hatinya seluruhnya kepada Tuhan. Bukan untuk mengumbar aibnya, bukan untuk membesar-besarkan kelemahannya, tapi justru ini merupakan radiasi dari ungkapan sebelumnya yang ia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berani jujur ini adalah sebuah bentuk penyerahan diri yang total. Ini justru sebuah kejujuran yang perlu kita bangun di dalam doa kita, dalam ungkapan kita kepada Tuhan. Karena dengan kejujuran yang kita ungkapkan kepada Tuhan, sesungguhnya itu menumbuh suburkan iman sejati kita kepada Tuhan. Terbukti ketika di dalam ayat yang ke-15, seolah-olah satu babak ini ditutup dengan sebuah ungkapan, tetapi kepadamu ya Tuhan aku percaya. Dan aku berkata, Engkaulah Allahku. Ini merupakan sebuah ungkapan jujur yang ditutup dengan sebuah keyakinan. Bukankah ini yang menegaskan bahwa keberanian untuk jujur akan menumbuh suburkan iman sejati kita kepada Tuhan dan membuat hidup kita pun akan terdewasakan. Karena itu Mazmur Pengharapan ini mengundang kita untuk melakukan penyerahan yang total kepada Tuhan, tetap berserah walaupun hidup sedang susah, tetap percaya walaupun hidup ada di dalam bahaya. Hari ini kesusahan dan bahaya seringkali mengintai kita tanpa permisi dengan berbagai macam bentuknya, bisa lewat resesi, pergumulan keuangan, atau bisa juga lewat sakit penyakit yang sedang melanda bumi ini hari-hari ini. Kesusahan dan bahaya bisa saja mengancam kita sewaktu-waktu tanpa permisi. Tetapi janganlah berhenti berserah dan tetap percaya kepada Tuhan. Dia senantiasa ingin menjagamu. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Selamat berserah lagi, hidup tetap percaya kepadanya. Amin.